Ya, jadi dengan cara sederhana, uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini saya akan memperlihatkan atau akan kita coba untuk pemecahan tunas utama atau bud untuk pembentukan tersier. Jadi teman-teman sering bertanya ke saya, Om gimana tersiernya kalau nggak rata biar tunas-tunas budnya bisa pecah merata gitu. Jadi kayak tunas airnya itu salah satu contoh seperti ini. Ini tunas airnya tetap dipelihara, tapi kondisinya tidak merata. Lihat. Nah, di sini apakah kita biarkan untuk kita tetap pelihara tersier yang ada untuk pembuahan, atau kita benar-benar bentuk percabangan tajuk yang lebih sempurna dengan memecahkan bud untuk pembentukan tersier. Salah satu contoh seperti ini. Nah, kalau ini kita pakai tunas air. Jadi tunas air yang kita biarkan tumbuh dengan kondisi pohon yang benar-benar tunas-tunasnya tumbuh merata gitu. Jadi kita kondisi seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kondisi seperti ini, sangat disayangkan kalau kita tetap paksakan pohon ini memiliki tersier yang jumlahnya sedikit. Nah, caranya, jadi sebelum kita buang semua tunas airnya, kita pastikan bahwa pohon kita dalam keadaan sehat. Ya, biasanya saya sudah memastikan bahwa sekundernya sudah berkayu, sudah berwarna coklat. Ya, sudah berwarna coklat itu berarti sudah siap untuk tunasnya untuk pecah, mengandalkan nutrisi yang ada pada batangnya. Nah, sekarang kita mulai aja. Nah, ini tersier yang tumbuh di paling ujung, dan karena kita biarkan, akhirnya nutrisi terfokus sama cabang yang paling ujung yang kita biarkan. Nah, kita buang aja di sini. Ini kita buang. Ya. Sip. Ini juga. Nah, ini tunas air. Cuman ini aja yang hidup. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini di saat proses tanamnya terkendala masalah pertumbuhan. Jadi ini sempat stuck, teman-teman, sempat berhenti. Nah, temennya sudah tumbuh, sedangkan dia pertumbuhannya terhambat. Ini kita buang aja. Ini. Nah, di pembentukan tersier awal, apalagi kita untuk memecahkan pakai bud, bikin tersiernya pakai tunas bud. Nah, tunas bud itu yang ini. Kita lihat teman-teman. Ini tunas bud namanya. Ya, tunas bud. Nah, jadi kalau cabang muncul dari tunas bud ini, berarti tersier terbentuk dari pemecahan tunas bud. Tapi kalau misalnya seperti ini, nah ya, kita lihat lagi. Nah, atau seperti ini kan ada cabang yang tumbuh di ketiak daun, di antara bud sama daun. Ini berarti pakai tunas air. Nah, ini kita buang aja daunnya, ya.
Dan saya menganjurkan jangan terlalu panjang untuk di pembentukan cabang pertama. Ini kita buang di sini. Nah, di sini teman-teman, kita pangkasnya di ujung, jangan di tepat di sini. Nih, jangan di ujung tunasnya. Karena kalau di ujung tunas nanti fokusnya akhirnya ke tunas yang di sini. Jadi kita pangkasnya di sini. Nah, biar nutrisi berbalik ke ke tunas-tunas yang lain atau ke cabang yang di belakangnya. Kita buang. Di sini. Oke. Jadi sekitar 1 meter ke kiri dan 1 meter ke kanan. Nah, setelah ini kita sayat menggunakan gergaji. Ya, sayatnya lihat ini tunas sekitar 0,5 mili. Ya. Nanti di sini dari sebelah sini. Nah, ini kita pecahkan aja di sini, kita sayat setengah untuk kulit bagian luarnya. Kenapa disayat itu, Pak? Ya, untuk proses pelukaan ini sesuai persepsi saya, ini biar nutrisi berbalik ke tunas yang akan kita pecahkan. Jadi nutrisi ini dari sini dia akan terhenti dari ini, dari setiap sayatannya. Nah, kenapa kita cuma setengah? Biar nutrisi tetap mengalir ke ujung. Kita sayat aja di sini. Setelah itu kita akan dibantu oleh Dormex, teman-teman. Jadi setengah bagian ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya terluka, tapi setengah lingkarannya, biar nutrisinya itu berbalik. Setelah penyayatan jadi sebelum penyayatan kita pastikan kita siram jenuh dulu teman-teman, sama seperti kita ingin pemangkasan pembuahan. Nah, setelah itu baru kita hentikan penyiraman sampai sekitar 10 hari sampai tunasnya pecah. Di sini juga. Nah, ini karena pertumbuhan awalnya bermasalah, makanya setiap ruasnya pendek-pendek, teman-teman. Tapi kalau kita paksakan tadi, kita pecahkan kita tunas tersiernya kita paksakan kita pelihara, sayang banget karena jumlah tersiernya terlalu sedikit. Jadi untuk hasil buahnya juga nggak akan maksimal jumlahnya, kuantitinya. Nah, kalau di Jepang ada alat untuk pelukan seperti ini teman-teman, nggak pakai gergaji, tapi ada alatnya. Tapi kalau kita ya alat yang ada aja.
Nanti kita juga akan lihat beberapa pohon yang emang agak kesulitan untuk memelihara tersier menggunakan tunas air. Jadi kita akan lakukan penyayatan lagi. Kalau penyayatannya pakai pisau bisa nggak, Pak? Bisa, yang penting kulit bagian luarnya aja kita kita lukain. Nah, terus kita bisa pakai Dormek. Nah, di sini teman-teman, untuk memastikan nutrisi itu sampai ke ujung, nanti setiap setiap tunas akan mengeluarkan air, ada tetesan, dan itu hal yang biasa. Jadi itu malah bagus, berarti nutrisi benar-benar tersampaikan sampai ke ujung. Oke. Ya, ini kita pakai 20 mili. Ya, 20 mili. Kita di sini pakai 1 mili. Jadi 20 berbanding 1. Nah, oke, kita aduk aja. Kita olesin. Nah, jadi proses olesnya itu nggak sekedar tunasnya aja, tapi sekitaran tunas juga kita olesin. Nah, seperti ini. Jadi bukan tunas ininya aja, tapi sekitaran tunas juga kita olesin. Nah, teman-teman ya, bagian belakangnya juga. Nah, jadi Dormek ini sebenarnya pemakaiannya irit banget, satu pohon aja kita masih tersisa banyak. Ya teman-teman, sudah sekitar 10 hari setelah kita pangkas, tunas semuanya pecah, hampir semuanya pecah, bisa dilihat teman-teman. Ya, jadi dengan cara sederhana kita tinggal, jangan pernah ragu untuk pangkas total, walaupun batangnya masih kecil tanpa menyisakan daun sama sekali. Dan kemarin juga kita lihat kenapa saya melakukan pemecahan tunas utama untuk pembuatan tersier, karena tunas air tidak tumbuh merata. Ya teman-teman ya, tunas air tidak tumbuh merata. Nah, jadi terus teman-teman banyak khawatir kalau kita pecahkan tunas batnya ini tidak pecah semua, malah banyak yang belang juga. Nah, tapi saya simpulkan di tahun pertama diusahakan sekundernya jangan terlalu panjang. Jadi di sini saya cuma 1 meter dan 1 meter, otomatis daya dobrak si nutrisi itu, daya dobrak untuk pemecahan bat akan semakin mudah untuk si pohon. Nanti kalau mau ditambah panjang lagi, kita tinggal tersier kita rebahkan untuk dijadikan sekunder baru. Ya mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa yang belum daftar lomba, silakan masih bisa daftar untuk grafting Senuscat yang sudah berbuah di White Garden. Ya mungkin itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.